Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Kali ini kita mencoba untuk menelusuri sejarah peradaban politik bangsa kita, di mana orang-orang besar, tokoh-tokoh nasional kita, baik yang berlatar agama maupun pendidikan umum, tahun 1940 telah menggurat, merancang, merencanakan faham kebangsaan integralistik atau kekeluargaan. Motor yang paling dikenal salah satunya adalah Mr. Supomo. Tentu ada di dalamnya Soekarno, Ki Hajar Dewantoro, dan anggota BPU PKI lainnya setelah kisaran tahun 1945. Mengapa timbul negara integralistik yang bernuansa kekeluargaan? Karena sadar bahwa Indonesia tingkat keragamannya sangat majemuk. Di atas kemajemukan itulah maka tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh kebangsaan dari agama apapun dan kepercayaan apapun sangat berhasrat agar Indonesia merdeka nantinya dibangun sesuai dengan pilar-pilar kebangsaan. Nah, pilar kebangsaan ini kemudian dikerucutkan oleh Soekarno pada tahun 1959, insya Allah tanggal 16 November. Bung Karno merancang golongan fungsional. Mengapa golongan fungsional atau golongan karya dirancang? Karena pada saat awal-awal kemerdekaan, sistem parlementer jatuh bangun kabinetnya. Anak negara dan bangsa di sebagian sudut wilayah masih bergolak, sementara parlemen tidak kunjung bisa menjadi keluarga besar bangsa. Jadi, jika kita ingin melihat cikal bakal golongan karya, salah satunya kalau itu disebut tulisan yang adil, yakni adalah tulisan dari sarjana Australia dengan judul karyanya Golkar Functional Group in Indonesia. Karya ini mengupas cukup mendalam tentang golongan fungsional. Sarjana ini dikenal dengan nama Julian M. Billow. Nah, kemudian Pak Harto tanpa menyebut nama Supomo, tanpa menyebut nama Ki Hajar Dewantoro, tanpa menyebut nama Soekarno, pada tahun 1971 di seluruh koramil di Indonesia, insya Allah itu senantiasa ada papan nama sekretariat golongan karya. Kemudian inilah yang kemudian menjadi pengikut
pemilihan umum tahun 72 dengan kemenangan golongan karya. Selanjutnya, golongan karya ini menjadi single partai dominan. Jadi partai satu yang dominan kalau kita berbicara tentang sistem kepartean. Jadi meskipun waktu itu Pak Harto tidak menyebut golongan karya itu sebagai partai politik, namun ciri-ciri dari partai politik itu melekat erat. Membangun kekuasaan, mobilisasi massa, sosialisasi massa, dan seterusnya. Ini dilakukan oleh golongan karya. Nah, sebenarnya apa yang diinginkan oleh Bung Karno dengan golongan karya atau golongan fungsional ini? Bung Karno sangat ingin, berhasrat kuat untuk membubarkan partai politik dan digantikanlah dengan golongan fungsional. Kami sampai sekarang terus mencoba terus menelusuri, bahkan insya Allah akan kita jadikan tulisan bahwa ke depan dunia tanpa partai. Karena itu saya menggurat syair yang ini sangat berbau politik, yakni adalah 7 golongan kekaryaan. Dan ini jujur saja ini adalah diinspirasi dari perjalanan pemikiran bangsa-bangsa kita yang antara lain ditorehkan oleh Supomo, Ki Hajar Dewantara, Soekarno, dan Soeharto. Termasuk kita mencoba untuk mengamati sistem kepartean yang multi yang dianut pada era reformasi. Jadi ini sebenarnya adalah kembali kepada zaman-zaman Soekarno, di mana reformasi ada euforia politik, ada kegembiraan politik yang bahkan menurut kami berlebihan, sehingga tidak ada hari ketika kekecewaan tokoh atau yang ditokohkan pada penguasa kemudian membentuk partai politik. Bahkan orang yang sumpah setengah mati di depan publik tidak akan membangun partai, akhirnya tetap menjadi partai politik. Bentuk-bentuk kemunafikan politik seperti ini seolah menjadi satu hal yang biasa. Padahal ini punya konsekuensi jika kita memang benar-benar mengaku orang yang bertuhan. Nah, Immanuel meletakkan satu pemikiran, dasar pemikiran bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu harus melandasi perilaku kita sehari-hari. Demikian juga persatuan. Persatuan itu spiritualitas kita harus menyangga menjadi pilar kebangsaan Indonesia. 7 golongan kekaryaan ini kami tulis dalam syair tanggal 6 Agustus 2018. Syair Sabdana yang keempat 1343. 7 golongan kekaryaan. Golongan kekaryaan karyawan, buruh dalam ragam pekerjaan. Golongan kekaryaan petani, peternak, nelayan dalam keragaman. Golongan kekaryaan pengusaha, pedagang dalam ragam tingkatan. Golongan kekaryaan kependidikan dalam jenjang dan keahlian. Golongan kekaryaan rohaniawan segala agama dan kepercayaan. Golongan kekaryaan militer, polisi, pegawai dalam keterwakilan. Inilah obsesi pemikiran Soekarno yang kami tulis kembali, obsesi pemikiran
Supomo yang kami tulis kembali, obsesi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan tokoh-tokoh nasional yang tidak mungkin kita sebut satu demi satu. Tapi intinya, militer atau ABRI, polisi, pegawai itu hendaknya ada keterwakilan. Netralitas tidak ada di dalam sistem hidup orang beriman. Netral itu tidak berbuat. Contoh yang paling sederhana saja. Kalau ibu dan bapak punya sepatu yang warnanya bisa disemir dengan netral, maka warna sepatu apa saja tetap akan menunjukkan warna asli. Kalau begitu, di dalam pilkada yang serentak sekarang, yang dibutuhkan adalah militer atau ABRI, polisi, aparatur sipil negara yang adil dan beradab. Yang adil dan beradab, sekali lagi, yang adil dan beradab, bukan yang netral. Cita-cita kebangsaan golongan fungsional seperti itu. Jika sistem kepartaian, kalau kita mau sebut, dengan memfungsikan 7 golongan kekaryaan, maka konflik bisa ditekan. Kenapa? Karena semua orang sibuk mengurusi profesionalitas masing-masing dan akan optimal untuk memposisikan dirinya sesuai dengan bidang keahlian, bidang pekerjaan yang ditekuninya. Dan nanti bisa dihindari juga kutu loncat dari partai satu ke partai yang lainnya. Karena dalam pemikiran kami, setidaknya kalau orang ganti profesi dari buruh pabrik ke petani, maka setidaknya minimal 1-3 tahun dia boleh berpindah ke profesi yang lain dan mewakili umpamanya golongan pedagang. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang orang mau pindah kapan saja dipersilahkan. Bahkan sumpah jabatan cenderung dilalaikan. Mudah-mudahan membuka pemikiran kita untuk mendialogkan lebih dalam lagi tentang sistem kepartaian Indonesia. Stressingnya, golongan fungsional dengan satu asas, Pancasila. Jangan alergi jika ini salah satu hasrat menurut kami di atas kelebihan dan kelemahannya, hasrat terbaik seorang Jenderal Soeharto, the smiling of General. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.